Ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menghukum seorang pemerkosa. Pertama, mereka mencukur janggutnya, satu helai demi satu helai. Saat ia masih panik, mereka memberinya obat bius hingga ia tak sadarkan diri. Lalu mereka mengambil senjata kejahatannya. Tapi itu baru permulaan. Ketika pria itu terbangun dan menyadari bahwa kelelakiannya telah hilang, ia tak bisa mempercayainya. Sebelum sempat pulih dari keterkejutannya, sang dokter masuk sambil membawa sebuah kotak. Ia memberitahu bahwa operasinya telah berjalan dengan sukses. Untuk membantunya pulih lebih baik, dokter mengatakan akan melakukan serangkaian perawatan lanjutan, satu persatu. Pria itu sangat ingin bertahan hidup, jadi ia tak punya pilihan selain setuju. 1 bulan kemudian, saat pemeriksaan, kondisinya sudah jauh membaik. Diam-diam, ia bertanya apakah ia bisa dibebaskan. Namun jawaban dokter membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Ia langsung meminta maaf, bersikeras bahwa ia tidak pernah menyakiti putri sang dokter, dan memohon ampun. Tapi sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin sang dokter bisa memaafkannya? Meski begitu, dokter mengatakan bahwa ia tidak berniat mengambil nyawa pria itu. Sebaliknya, ia ingin mengubahnya sepenuhnya menjadi seorang wanita. Masalah terakhir adalah kulitnya yang kasar. Untungnya, dokter adalah seorang ahli bedah plastik yang handal. Ia menggunakan sel hewan untuk mengembangkan jenis kulit buatan baru. Setelah banyak percobaan, akhirnya kulit tersebut berhasil dicangkokkan ke tubuh pria itu. Kulit ini tidak hanya lembut dan halus, tapi juga tahan panas hingga 1000 derajat Celcius, serta melindungi dari sebagian besar gigitan nyamuk dan serangga. Setelah masalah kulit selesai, dokter memberinya korset ketat agar tubuhnya tampak lebih feminin. Namun pria itu belum menyerah untuk kabur. Saat dokter membantunya menutup korset itu, tiba-tiba ia menyerang. Ia merebut kunci dan berusaha melarikan diri. Namun sia-sia. Dokter segera menekan remote untuk mengunci pintu secara otomatis. Dalam keputusasaan, pria itu mengambil pisau dan menyayat lehernya sendiri. Tapi dokter berhasil menyelamatkannya dalam hitungan menit. Sejak itu, ia dikurung sendirian di sebuah ruangan. Dokter sering mengirimkan gaun, tapi pria itu selalu merobeknya sebagai pelampiasan amarah dan kebencian. Kemudian, dokter mempekerjakan seorang pembantu tua. Setiap hari, ia mengantarkan makanan sesuai instruksi, dengan sedikit obat penenang di setiap porsi. Di bawah pengaruh obat tersebut, pria itu menjadi jauh lebih tenang. Saat dokter mengirimkan alat makeup, ia tak lagi menolaknya. Melihat perubahan perilakunya, dokter memasang televisi di ruangan itu. Karena bosan dan tak punya kegiatan lain, pria itu mulai belajar yoga. Tampaknya perlahan-lahan, ia mulai menerima transformasi